Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita kembali ke makhrijul huruf dan sifatul huruf, masuk ke huruf berikutnya yaitu huruf shad. Huruf shad ini adalah huruf yang memiliki sifat-sifat spesial ya kalau kata saya. Jadi harus belajar sungguh-sungguh. Makhrajnya dulu. Huruf shad makhrajnya yaitu dari ujung lidah bertemu dengan bagian bawah dari dinding dalam gigi seri bawah. Lalu suaranya keluar melewati celah antara dua gigi seri. Masih ingat? Ini makhrajnya huruf apa ya? Selain huruf shad yang saya sebutkan barusan, kita udah belajar loh makhraj ini juga yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan bagian bawah dari dinding dalam gigi seri bawah ya, sama seperti makhraj huruf sin ya, belum lama kita belajar. Nah, sifat huruf shad yang ada beberapa yang spesial yang harus kita pelajari sungguh-sungguh, harus diulang-ulang juga. Yang pertama, hamas, udara atau nafas mengalir deras. Nah, untuk mengeceknya harus kita sukunkan huruf shad ini atau ditasydidkan. Nah, kita sukunkan, jadi udaranya mengalir. Kalau kita tempelkan tangan kita di depan mulut, itu akan berasa ada angin atau udara yang mengalir. Af ya. Af, ada udara yang berasa mengalir. Jangan sampai terputus udaranya. Jadi harus terus ya. Nafasnya itu jangan diputus ketika menyebutkan huruf shad, apalagi yang dia sukun ataupun tasydid. Sifat yang kedua adalah rokhwa, yaitu suara mengalir sempurna, jangan diputus. Jadi ketika mengucapkan huruf shad, terutama yang sukun dan tasydid, jangan sampai suaranya itu terputus, jadi harus terus mengalir. As ya, as ya, suaranya terus mengalir ya sampai dia pindah ke huruf berikutnya. Jadi seperti itu. Nah, dua sifat ini sama-sama berkaitan. Yang satu suara mengalir dan udara mengalir. Sifat huruf shad yang selanjutnya adalah isti'la. Ya, kebalikan dari istifal. Jadi huruf shad itu suaranya diarahkan ke langit-langit ya, dibaca tebal. Kita perhatikan gambar di sebelah. Ya. Ada cekungan di tengah-tengah lidah. Jadi suaranya dialirkan ke langit-langit karena dia dibaca tebal. Kemudian sifat yang selanjutnya yang melekat dari huruf shad adalah itbaq. Itbaq, jadi suaranya itu terkepung antara permukaan lidah dengan langit-langit atas ya. Jadi suaranya itu tidak invitah, tidak mengalir keluar, tapi dia terkepung di dalam. Al, fo, enggak so, tapi fo ya, tebal kan? Karena dia udah istilah itbaq pula, jadi betul-betul yang tebal ya, karena memang huruf shad ini adalah salah satu dari 4 huruf itbaq yang betul-betul kita tuh harus belajar ya, harus dilatih terus. Ya, terus dilatih karena dia harus berbeda dengan huruf yang lain, jangan sampai so gitu ya. Seperti itu untuk huruf itbaqnya. Kita lanjut ke sifat berikutnya yaitu sifat shafir.
suara desis yang tajam yang keluar dari celah kecil antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Masih ingat huruf apa saja yang termasuk huruf-huruf shofir yang sudah kita belajar sebelumnya? Ya, ada huruf zai dan ada huruf sin. Nah, ketiga huruf ini memiliki sifat spesial, yaitu yang sama-sama bersifat shofir. Jadi ada desis yang tajam. Jadi kalau misalkan dia harokatnya berharokat, dia ada ancang-ancang. Jadi ada fo gitu, sa, za, fo. Jadi tapi ketika dia sukun, jadi ada desisnya, ya. Jadi sifat shofir ini berkaitan juga ya. Jadi kan tadi udah kita sebutkan ada hamas, ada rokhwa. Shofirnya pun harus berkaitan ya. Jadi semuanya berkaitan, suara mengalir, udara mengalir, dan suaranya pun berdesis. Ya, karena suara yang keluar dari celah sempit itu sendiri ya. Jadi ada ciri khasnya nih dari ketiga huruf ini ya, zai, sin, dan slot ya. Masing-masing memiliki sifat, ada perbedaan tapi sama-sama memiliki sifat shofir. Baik, kita ke penulisan huruf slot. Diperhatikan baik-baik. Yang pertama adalah pada saat posisi lepas, yaitu pada saat dia berdiri sendiri, tunggal ya. Huruf slotnya bentuknya seperti itu. Yang kedua, posisi awal ya, awal kata. Jadi huruf shad bergabung ke huruf berikutnya, bergandengan di sebelah kiri huruf berikutnya. Selanjutnya, pada saat huruf shad ini ada di posisi tengah ya. Di kanan dia ada huruf, di kiri dia juga ada huruf. Terakhir, pada saat huruf shad ada di posisi akhir kata, ada huruf di sebelah kanan dia. Selanjutnya, kita ke pelafalan huruf shad. So, tebalkan, jangan dimonyongkan pada saat diharokat fathah. So, sli, sli, ya, karena dia tebal, kasrohnya juga harus kerasa tebalnya. Sli, slu, slu, alf, 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 ya, huruf hamzahnya jangan sampai ikutan tebal. Alf, ya, huruf shadnya aja yang tebal. Kemudian huruf shad ada di dalam kata. Ini contoh kata. Yang pertama adalah huruf shadnya ini dia tasydid. Masih ingat kalau tasydid sejatinya adalah ada dua huruf ya. Huruf shadnya ada dua, yang pertama sukun, yang kedua harokatnya dia fathah. Kalau katanya seperti ini dibaca tebal, tapi bibir hati-hati jangan sampai dimonyongkan. Harokatnya dilihat, dia harokatnya fathah, jadi harus dibuka, tebalkan dan dibuka, tapi jangan dimonyongkan. Kenapa suka dimonyongkan bibirnya? Ini seringkali agar dapat gitu sifat huruf tebalnya si huruf shad ini. Padahal kalau dia harokatnya fathah kan tidak boleh dimonyongkan bibir kita ya. Baik, kita praktekkan, ayo dicoba. As-solata, as-so, as-so, as-solata, as-solata, jangan aso ya, kedengarannya aja udah dimonyongkan bibirnya. As-solata, aso ya, ditahan bibirnya, jangan ikutan ya. Bibir kalau dia harokatnya fathah jangan ikutan dimonyongkan. Baik, kita ke contoh kata yang berikutnya, di mana di kata ini kita temui huruf shad yang kondisinya sukun. Masih ingat kalau kondisi huruf tersebut sukun, harus kita tunaikan sifat huruf apa yang harus sempurna? Ya, sifat hamas atau udara mengalir, sifat rokhwah, suara mengalir. Ya, ini
kesinambungan dengan sofir, sifat huruf shad yang khas yaitu desisnya juga harus ditunaikan, dan tebalnya juga harus terlihat atau terdengar ya. Hati-hati kalau dia huruf shad ini nyambung ya, atau posisinya ada di antara huruf-huruf yang tipis. Jadi jangan sampai huruf tipis di kanan kirinya itu ikutan tebal. Kalau di sini ada huruf hamzah dan huruf ha. Ya, cukup huruf sodnya aja yang tebal. Jadi huruf samping-sampingnya itu jangan ikutan tebal. Ya, dan ini harus ada effort ya. Harus betul-betul latihan dan ditalaki juga oleh guru ya. Jangan sampai kita hanya belajar sendiri tapi tidak bertalaki. Harus tetap kita setorkan huruf shad kita nih udah betul apa belum nih, makhrajnya sifatnya udah betul apa belum ya. Baik, kita coba. Fa'ashabul maimanah, fa'as fa'as fa'ashabul maimanah ya. Slow-nya harus tebal dan hamzanya jangan ikutan tebal. Fa'als, fa'als ya, jangan fa'als, jangan fa'als ya. Hamzanya udah ikutan tebal duluan. Fa'als jangan, tapi fa'als ha, fa'als habul maimanah. Dan itu harus latihan ya, harus sabar latihan huruf-huruf itbaq itu. Harus sabar betul-betul, harus latihan sungguh-sungguh juga, terutama dalam kondisi dia sukun dan dalam kondisi dia tasydid. Contoh yang terakhir, di mana ada kata yang huruf shodnya itu adalah harokatnya kasroh. Nah, karena huruf shad itu sifatnya isti'la dan itbaq, maka harus tunaikan ya, harus beda ya dengan huruf-huruf yang isti'la saja, apalagi hampir sampai sama dengan huruf yang istifal. Jangan sampai, karena dia beda, dia hurufnya tebal, udah itbaq, dia udah isti'la, itbaq pula ya. Jadi dia tebal-tebal gitu ya. Jadi huruf shad ini ketika dia kondisinya harokatnya kasroh ya, harus betul-betul terlihat gitu dia itbaqnya ya. Contohnya pada kata ini, hati-hati, sebelahnya ada huruf ba yang rentan dibaca tebal ya. Ba-nya harus tipis karena ba itu huruf yang tipis. Bacanya basir, basir ya, jangan dibaca basir ya, ba-nya ikutan tebal, tidak, ba-nya harus tipis, ba ya harus tipis, ba, si-nya harus tebal, basir ya, harus seperti itu. Demikian video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk dipraktekkan dengan sabar dan istiqomah. Insya Allah, Allah mudahkan untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.